Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah negara yang lebih mengutamakan kebahagiaan warganya dibanding pertumbuhan ekonomi? Ini bukan negeri dongeng atau hayalan. Negara ini benar-benar ada. Namanya Bhutan. Di sana, kebahagiaan bukan sekedar perasaan, melainkan tujuan nasional yang secara resmi tercantum dalam konstitusi. Pendidikan dan layanan kesehatan disediakan secara cuma-cuma. Bahkan di ibu kotanya, kamu tidak akan menemukan lampu lalu lintas. Karena masyarakatnya telah terbiasa menjaga ketertiban melalui budaya saling menghormati. Tidak ada perlombaan hidup. Tidak ada tekanan untuk sukses secepat mungkin. Yang dijunjung tinggi justru kesadaran diri, ketenangan batin, dan keharmonisan dengan alam. Nilai-nilai yang menjadi fondasi utama kehidupan di Bhutan. Kini, negara kecil di pegunungan Himalaya ini tengah memulai sebuah langkah besar. Membangun sebuah kota modern yang tidak didesain untuk mengejar keuntungan ekonomi, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran. Sebuah kota yang mungkin kelak menjadi acuan baru dalam membayangkan masa depan peradaban. Bhutan telah lama dikenal karena pendekatannya yang tidak lazim dalam merancang masa depan. Di saat banyak negara mengejar pertumbuhan ekonomi dan ekspansi infrastruktur secara agresif, Bhutan justru memilih jalur berbeda, memperkuat fondasi spiritual dan menjaga keseimbangan ekologis. Namun, pilihan ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Salah satu persoalan utama yang kini dihadapi adalah meningkatnya arus migrasi generasi muda. Semakin banyak anak muda Bhutan yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman demi mengejar akses pendidikan dan peluang kerja yang lebih luas di luar negeri. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, mengingat keberlanjutan visi Bhutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif kelompok usia produktif dalam membangun negeri. Merespons situasi tersebut, Raja Bhutan Jigme Khesar Namgyal Wangchuk meluncurkan sebuah inisiatif berskala besar dan bernilai jangka panjang, Glefu Mindfulness City atau disingkat GMC. Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meredam laju urbanisasi yang tak terkendali, tetapi juga untuk menciptakan ruang hidup baru yang sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai budaya dan spiritual Bhutan. Berbeda dari model kota modern yang syarat gedung tinggi dan lalu lintas padat, GMC dirancang sebagai kawasan yang tumbuh dari komunitas-komunitas kecil, tersebar di sepanjang aliran sungai dan terhubung melalui jembatan-jembatan multifungsi. Setiap jembatan tidak hanya berperan sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga dirancang sebagai ruang sosial yang memiliki fungsi tambahan. Mulai dari tempat ibadah hingga pusat layanan kesehatan terpadu yang menggabungkan pengobatan tradisional Bhutan dengan teknologi medis modern. Inspirasi arsitekturnya berasal dari Dzong, bangunan khas Bhutan yang selama berabad-abad menjadi pusat kehidupan religius dan administratif. Dalam konteks GMC, bentuk Dzong diadaptasi menjadi struktur kontemporer yang tidak hanya memancarkan identitas budaya lokal, tetapi juga memfasilitasi koneksi antar komunitas dan menciptakan ruang publik yang reflektif. Salah satu komponen paling visioner dari proyek ini adalah pembangunan bandara internasional yang benar-benar berbeda dari bandara konvensional. Bandara tersebut akan dibangun di atas aliran sungai alami tanpa mengubah jalur air atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Terminalnya dirancang menggunakan balok lulam, kayu laminasi struktural dari bahan lokal yang dibentuk dalam pola grid berlian dengan warna dan ukiran yang merefleksikan elemen arsitektur tradisional Bhutan, termasuk detail khas seperti motif kaschen. Salah satu elemen penting dari pembangunan GMC adalah bendungan tenaga air yang dirancang bukan sekadar sebagai infrastruktur pembangkit listrik, melainkan juga sebagai ruang publik dan simbol spiritual. Bendungan ini akan mengambil inspirasi dari sumur bertingkat kuno di India. Dinding-dindingnya akan berbentuk teras segitiga yang bisa dilalui pejalan kaki. Di tengahnya akan berdiri sebuah kuil yang menghadap ke lembah. Struktur ini sekaligus memperkuat posisi Bhutan sebagai salah satu negara paling serius dalam komitmennya terhadap energi bersih. Saat ini saja lebih dari 99% listrik di Bhutan berasal dari pembangkit tenaga air.
Negara ini bahkan termasuk dalam daftar langka negara-negara karbon negatif, artinya mereka menyerap lebih banyak karbon daripada yang dihasilkan. Komitmen terhadap lingkungan ini bukan sebatas wacana. Bhutan memiliki undang-undang yang mewajibkan minimal 60% wilayahnya tetap berupa hutan. Ini menjadi dasar dari banyak kebijakan pembangunan di sana, termasuk di GMC. Di Gelepu, semua bangunan akan dibatasi maksimal 6 lantai. Keputusan ini bukan semata karena estetika, melainkan demi mengurangi ketergantungan pada bahan konstruksi seperti beton dan baja yang memiliki jejak karbon tinggi. Lebih menarik lagi, pendekatan Bhutan terhadap isu perubahan iklim tidak mengandalkan solusi mahal atau kompleks. Salah satu tantangan utama di wilayah Gelepu adalah risiko banjir saat musim hujan, karena letaknya berada di kaki pegunungan Himalaya. Untuk mengatasinya, Bhutan tidak membangun sistem kanal beton besar-besaran atau dinding penahan air raksasa. Mereka justru menjadikan sawah sebagai bagian dari solusi. Sawah-sawah tradisional di sekitar kota akan dimanfaatkan sebagai zona penyangga air. Lahan ini bisa menyerap limpahan air hujan secara alami, sekaligus mempertahankan ketahanan pangan lokal. Dengan begitu, satu ruang bisa memiliki fungsi ganda, melindungi kota dari bencana sekaligus menjaga produksi pangan masyarakat. Material jalan yang digunakan juga akan dipilih secara khusus, bahan-bahan yang dapat menyerap air dan mengurangi genangan. Di seluruh kawasan akan disebar taman-taman hijau dan ruang terbuka publik. Semuanya dirancang untuk menjadikan GMC sebagai kota spons, yaitu kota yang bisa menyerap, menyimpan, dan melepaskan air hujan secara alami, sehingga ekosistem tetap seimbang. Bhutan juga tidak terburu-buru dalam mewujudkan semua ini. Proyek Gelepu dirancang sebagai perjalanan jangka panjang. Targetnya adalah menyelesaikan infrastruktur inti dalam 10 tahun, tapi mereka menekankan bahwa kualitas dan prinsip tetap diutamakan dibanding kecepatan. Salah satu hal paling mencolok dari proyek ini adalah bagaimana masyarakat Bhutan diajak untuk benar-benar terlibat, bukan hanya sebagai penonton. Ini bukan sekadar proyek pemerintah yang dibangun dari atas ke bawah. Justru ada semangat gotong royong yang menyentuh hampir setiap lapisan masyarakat. Raja Bhutan bahkan menyatakan bahwa anak-anaknya sendiri akan ikut terlibat langsung dalam pembangunan kota ini. Pernyataan itu bukan hanya simbolis, tapi mencerminkan filosofi bahwa pembangunan bukan hanya urusan pejabat dan politisi, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Para petani, pegawai negeri, hingga pelajar, banyak yang menyatakan kesediaan mereka untuk ikut membantu proyek ini saat musim liburan tiba. Beberapa komunitas bahkan sudah siap menyumbangkan bahan makanan segar untuk para pekerja yang akan membangun Gelepu. Their Majesties were joined by over 1,000 Desup and Gelsup volunteers to offer Shapto, a tradition of voluntary service that has contributed to the construction of homes, monuments, and infrastructure for communities and the nation over the centuries. Tentu saja ketika kita mendengar tentang zona ekonomi khusus atau kota baru, banyak dari kita langsung skeptis. Banyak proyek semacam itu di seluruh dunia hanya berakhir sebagai etalase kosong, kota pintar yang sunyi, atau kawasan industri yang dibangun tanpa arah jelas. Tapi Gelepu tidak mengambil jalur yang sama. Di sini konsep kota modern digabungkan dengan kedalaman filosofi hidup Bhutan. Tidak ada pencakar langit, tidak ada lalu lintas sibuk, dan tidak ada ambisi untuk menjadi pusat keuangan dunia. Sebaliknya, kamu akan lebih mungkin melihat pemandangan gajah menyeberang sungai atau anak-anak bermain di taman daripada deretan mobil super mahal dan kantor-kantor mewah. Itulah yang membuat Gelepu begitu unik dan barangkali begitu relevan untuk dunia saat ini. Dalam era di mana banyak kota dipenuhi stres, polusi, dan tekanan hidup yang tinggi, Bhutan mencoba menawarkan alternatif. Sebuah kota yang tidak dibangun atas dasar ambisi ekonomi semata, tapi untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Semua elemen di Gelepu, dari sawah penahan banjir, jembatan yang menjadi tempat ibadah, hingga bandara yang menyatu dengan lanskap alam, menunjukkan bahwa teknologi dan tradisi tidak harus saling bertentangan, justru bisa saling melengkapi. Bhutan juga tidak ingin menjadikan kota ini sebagai destinasi eksklusif. Meskipun ada target untuk menarik investor dan kolaborator internasional, pendekatannya tetap selektif dan harus sejalan dengan prinsip Bhutan.
Gelepu Mindfulness City bukan sekedar proyek pembangunan. Ini adalah eksperimen besar dalam membangun kota dan sekaligus membangun manusia. Kota ini bukan dirancang hanya untuk efisiensi, profit, atau pencitraan global, melainkan untuk menyediakan ruang bagi ketenangan, hubungan sosial yang sehat, dan harmoni batin. Dalam dunia yang seringkali menilai keberhasilan dari angka-angka ekonomi dan pencapaian teknologi, Bhutan mengajukan pertanyaan mendasar. Bagaimana jika tolok ukur utama dari kemajuan sebuah negara adalah kebahagiaan warganya? Di Gelepu, pertanyaan itu tidak hanya dijawab dengan teori, tapi dengan tindakan nyata. Desain kota, arsitektur bangunan, keterlibatan masyarakat, hingga cara menghadapi tantangan iklim, semuanya berakar dari satu prinsip yang konsisten. Manusia dan alam harus hidup berdampingan, bukan saling mendominasi. Mungkin inilah saatnya kita menoleh ke Bhutan. Bukan untuk meniru sepenuhnya, karena setiap negara punya tantangannya masing-masing. Tapi untuk melihat bahwa selalu ada cara lain. Bahwa pembangunan tidak harus berarti pengorbanan terhadap lingkungan, budaya, atau kesejahteraan batin.